Listeners, kembali lagi bersama dengan saya Victor di podcast Catatan Iman di season yang keempat dan di episode yang ke-9. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu saya mau ngebahas mengenai suatu tes kepribadian yang cukup populer dan mungkin juga banyak daripada kita yang pernah mencobanya ya, yaitu adalah tes kepribadian Enneagram. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih ngebahas mengenai tes kepribadian ini dan memang apa hubungannya dengan kekristenan? Well, saya mau ngebahas mengenai hal ini karena mungkin banyak daripada kita yang nggak tahu ya, bahwa tes kepribadian Enneagram ini tuh punya keterkaitan dengan sejarah okultisme ya, ataupun juga okultisme itu adalah ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sihir gitu ya. Nah, jadi dan saya yakin juga banyak daripada kita orang Kristen pernah menggunakan tes kepribadian itu. Jadi mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya nih, oh kalau begitu jadinya orang Kristen boleh gak sih ya pakai tes kepribadian Enneagram? Karena itu berasal dari okultisme gitu ya, dan banyak hal lainnya. Jadi kurang lebih itu sih guys yang saya mau bahas mengenai hari ini. Kira-kira bagaimanakah pandangan kita sebagai orang Kristen terhadap tes kepribadian Enneagram ini? Apakah sebenarnya kita nggak masalah menggunakannya, atau sebenarnya kita udah harus stop nih menggunakan Enneagram mulai dari sekarang? Nah, mungkin pertama-tama nih guys, saya mau ngebahas dulu mengenai apa sih itu Enneagram. Karena mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin belum tahu ya, belum pernah dengar, ataupun juga belum pernah baca-baca mengenai tes kepribadian ini. Jadi saya akan infokan sedikit mengenai latar belakangnya daripada tes kepribadian ini ya. Jadi, Enneagram itu adalah suatu alat tes yang membantu kita untuk mengklasifikasikan kepribadian manusia itu menjadi 9 kategori, yang dimana itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, simbolnya Enneagram itu sendiri itu ada terdiri dari lingkaran yang ada di bagian luarnya, lalu ada segitiga di bagian dalam yang menghubungkan nomor 3, 6, dan juga 9. Lalu selain itu ada juga suatu bentuk heksagonal yang tidak beraturan, yang menghubungkan sisanya, yaitu 142, 857. Jadi itu adalah kurang lebih mengenai background sedikit ya, mengenai apa sih sebenarnya itu Enneagram dan simbolnya itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah tes, pasti sudah familiar ya. Enneagram ini menariknya adalah karena hasil tesnya itu nggak hanya berupa nomor gitu ya. Kalau teman-teman pernah ikut tes di ISC sebelumnya, itu kan hasilnya itu bisa berupa nomor ya. Misalkan 7521 atau 7731 dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kita jadi sulit untuk mungkin kita mengerti ya, tapi mungkin orang-orang itu agak sulit untuk mengidentifikasi siapa diri kita hanya berdasarkan nomor-nomor. Kita perlu jelasin lagi ke mereka kan, kalau D itu berarti dominan, I itu berarti influential, dan segala macam. Nah, kalau Enneagram ini hasilnya menarik, guys. Menarik karena hasilnya itu berupa title, gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa Enneagram ini kan membagi klasifikasi kepribadian itu menjadi 9 kategori. Nah, kategori itu apa aja? Ada banyak, kita bisa lihat di sini ya. Itu ada tipe pertama, ada disebut sebagai the reformer. Ini dikatakan orangnya adalah rasional, idealis, berprinsip. Lalu tipe kedua adalah the helper. Ini adalah orang yang caring, orang yang generous, ya, suka memberi, suka menyenangkan orang lain. Ada tipe ketiga disebut dengan achiever, orang yang bisa ambisius gitu ya, orang yang driven banget, orang yang mau untuk terus maju. Yang tipe keempat disebut sebagai the individualist. Ini adalah orang-orang yang cenderung lebih sensitif, dia lebih ekspresif, dalam komunikasi juga dramatis, dan sebagainya. Tipe kelima ada disebut sebagai the investigator. Nah, ini orang yang cukup intens ya, dia juga inovatif, dan juga cenderung kerjanya sendiri gitu sukanya. Lalu ada tipe keenam adalah the loyalist. Ini adalah orang-orang yang punya komitmen yang tinggi, orang-orang yang punya tanggung jawab. Lalu tipe ketujuh ada disebut sebagai the enthusiast. Ini adalah orang-orang yang tipenya fun banget gitu ya, tipenya punya banyak aktivitas, suka sesuatu yang spontan, dan hal-hal lainnya. Lalu tipe keempat ada disebut sebagai the challenger. Ini adalah orang-orang yang biasanya punya
kepercayaan diri yang cukup tinggi, orang yang bisa mengambil keputusan, dan bisa memiliki kemampuan untuk mendominasi. Dan terakhir adalah the peacemaker. Ini adalah orang-orang yang tipenya easy going, tipenya ini mudah diajak kerjasama, dan sebagainya. Jadi ini adalah 9 kategori yang ada di dalam Enneagram ini. Dan saya tuh pernah isi ya, saya pernah melakukan tes ini, dan terakhir tuh saya lakukan udah cukup lama sih. Itu sekitar mungkin 6 tahun yang lalu kali ya. Nah, hasilnya itu adalah, kalau nggak salah tuh saya di tipe 9, the peacemaker gitu ya. Dan itu pas saya ambil tes dan melihat hasilnya itu berasa kayak menyenangkan ya, seru gitu, karena jadinya ada title gitu ya. Jadi kalau ada kita ngobrol sama teman, kita tanya tes Enneagram kamu apa? Oh, saya the helper gitu. Oh, saya the peacemaker. Nah, itu jadi lebih waktu itu ya saya merasanya ya. Jadi lebih mudah lah menerangkan kepribadian saya, dan juga saya juga lebih mudah untuk mengerti kepribadian orang lain. Nah, tapi selain daripada kategori-kategori yang tadi kita sebut bahas, terkadang juga di dalam Enneagram ini hasilnya itu seseorang punya kemungkinan, misalkan dia tipe 5, tapi punya kecondongan juga di tipe-tipe yang ada di sisi-sisinya gitu ya. Misalkan ada saya nih, contoh saya adalah tipe 3. Tapi mungkin hasilnya saya juga punya kecondongan untuk ke tipe 4 gitu ya. Jadi saya disebutnya tipe 3 wing 4 gitu ya, atau 3W4. Jadi itu sih sedikit trivia ya mengenai hasil daripada Enneagram. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit mengenai apakah itu Enneagram, dan semoga teman-teman yang mungkin belum pernah dengar sebelumnya, at least jadi punya gambaran ya mengenai seperti apa tes Enneagram itu sendiri. Nah, next-nya kita akan ngebahas mengenai bagaimanakah dengan sejarahnya. Bagaimana caranya Enneagram ini bisa terbentuk gitu ya. Siapa yang punya ide untuk membuat tes kepribadian seperti ini. Nah, saya sudah melakukan beberapa riset, dan dari riset yang saya lakukan itu berbeda-beda ya. Asal muasal pertama kali Enneagram itu banyak sumber yang mengatakan berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa ini idenya awalnya adalah dari suatu kelompok ataupun golongan yang disebut sebagai Desert Father gitu ya. Ataupun juga Desert Father ini adalah sebutan bagi orang Kristen mula-mula yang hidupnya itu mengasingkan diri gitu ya. Jadi bisa dibilang sebagai pertapa gitu, di mana mereka hidup di abad ketiga, dan mereka benar-benar hidup terisolasi di padang gurun Mesir gitu ya, sehingga disebut sebagai Desert Father. Lalu ada yang bilang juga bahwa ide awal ini berasal dari Kabalis. Kabalis itu adalah suatu kelompok aliran Yahudi, tapi yang punya fokus ataupun juga yang punya fokus ke arah hal-hal yang mistis gitu ya, hal-hal yang gaib lah gitu. Namun ada juga beberapa sumber lain yang bilang bahwa ini ide awal dari kaum Sufi, dari Pitagoras, dari Chaldean. Chaldean itu adalah kelompok gereja Katolik Timur, dan juga banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi ide awal ini cukup beragam ya guys dari sumber-sumber yang ada. Namun kalau kita cek secara tulisan yang paling mula-mula menuliskan mengenai Enneagram ini sendiri, itu adalah kita temukan dari tulisan seorang okultis Rusia yang bernama P.D. Ouspensky. Jadi tadi yang saya bilang ya, okultis itu apa? Okultis adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berbau mistis dan juga gaib gitu ya. Dan juga kecenderungannya biasanya juga mempelajari hal-hal yang bersifat berbau-bau sihir gitu. Nah, jadi pertama kali tulisannya ditemukan dari tadi ya yang bernama P.D. Ouspensky, di mana dia sebenarnya mengatributkan bahwa apa yang dia tuliskan ini juga sebenarnya berasal dari okultis lainnya yang berdarah Amerika Yunani yang bernama Georges E. Gurdjieff gitu ya. Nah, Gurdjieff itu pada mulanya menganggap Enneagram ini hanyalah sebagai simbol. Jadi belum berevolusi ataupun juga berubah ya menjadi tes kepribadian seperti yang kita kenal saat ini. Jadi pada awalnya si Gurdjieff ini hanya menganggap Enneagram ini sebagai simbol dari kosmos ataupun juga tata surya. Terus mungkin pertanyaan berikutnya di dalam pikiran kita semua adalah
Lalu kalau memang awalnya hanyalah sebuah simbol tata surya, lalu bagaimana caranya ini bisa berevolusi menjadi suatu tes kepribadian? Itu kan cukup jauh ya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan ini itu dikontribusikan lagi oleh okultis yang lainnya. Okultis yang bernama Oscar Ichazo. Nah, Ichazo ini mengklaim bahwa dia menemukan tipe-tipe kepribadian melalui simbol enneagram yang dia pelajari, di mana tipe-tipe kepribadian ini yang dia dapatkan itu adalah hasil daripada revelation ataupun juga pewahyuan yang ia dapat langsung dari malaikat yang bernama Metatron pada saat dia katanya sedang high gitu ya. Dia sedang mengkonsumsi suatu zat yang bernama meskalin. Jadi itu adalah zat yang bersifat halusinogen gitu ya. Jadi saat dia lagi nge-high pakai obat itu, dia bilang bahwa dia ketemu suatu malaikat yang bernama Metatron, dan malaikat tersebutlah yang memberitahu kepada dia mengenai tipe-tipe kepribadian yang tercermin dari simbol enneagram. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Jadi hal ini tuh kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya si Ichazo ini, gitu. Itu adalah seorang pria yang berasal dari Chili yang bernama Claudio Naranjo. Nah, Naranjo ini selain adalah okultis juga, dia juga adalah seorang dokter. Nah, dialah Naranjo inilah yang pertama kali nih guys, menghubungkan titik-titik di enneagram menjadi 9 tipe kepribadian. Jadi si Naranjo ini yang mulai mengklasifikasikannya menjadi 9 tipe kepribadian. Oke, setelah Naranjo ini mulai meng-establish ya dasar-dasar daripada enneagram yang kita kenal saat ini, namun sebenarnya pada tahun 1970-an lah, murid-murid daripada Naranjo ini mulai menyebarkan enneagram ini ke berbagai komunitas Katolik. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ada beberapa pendukung ataupun juga supporter daripada kalangan kaum Katolik ini yang mempromosikan mengenai enneagram ini. Contohnya seperti apa? Contohnya ada seperti mantan penganut Jesuit, itu adalah yang bernama Don Riso. Lalu ada juga seorang biarawan yang bernama Richard Rohr. Dan yang terakhir ada juga seorang biarawati yang bernama Susan Schurter. Jadi orang-orang inilah yang mempromosikan mengenai enneagram ke kalangan yang lebih luas ya, nggak hanya sekedar dari kalangan okultis. Lalu pada tahun 1997, Rousseau akhirnya membuat tadi ya yang Don Riso tadi itu akhirnya membuat suatu organisasi resmi yang bernama Enneagram Institute. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membawa enneagram ini kepada audiens yang lebih luas gitu. Jadi itu adalah kurang lebih sejarah singkatnya guys ya mengenai enneagram ini sendiri. Mulai daripada ide awal bahwa ini hanyalah sekedar simbol untuk tata surya atau juga kosmos, sampai kepada ini didevelop oleh orang okultis dengan mengklaim bahwa ini adalah hasil revelation daripada malaikat, sampai kepada tes kepribadian yang kita kenal saat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan sebenarnya apakah orang Kristen itu boleh atau nggak boleh, dan juga bagaimana orang Kristen menyikapi mengenai enneagram ini sendiri, mungkin kita akan bahas sedikit dulu ya, mengenai sebenarnya apa sih yang membuat enneagram ini menjadi salah satu tes kepribadian yang populer, gitu ya. Nah, yang pertama, itu adalah karena kebutuhan akan tes kepribadian yang sederhana, actually. Itu adalah alasan yang pertama. Karena kalau pada tahun, kalau teman-teman ingat ya, tahun 1980 sampai tahun 1990-an, yang umumnya digunakan untuk menilai kepribadian seorang itu adalah melalui zodiak gitu ya. Makanya kalau teman-teman ingat dulu kan selalu dibilang ya, oh kalau kamu zodiaknya Leo, pasti sifatnya misalkan boros gitu ya. Kalau Virgo artinya kamu mudah dibohongi gitu ya, dan banyak hal lainnya. Ya dimana kalau zodiak itu kan berbasiskan tanda-tanda astrologi ya. Dan bahkan sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang percaya akan hal ini. Nah, berlanjut lagi, pada tahun 1990-an sampai 2000-an, itu muncul tes kepribadian yang lain, itu adalah Myers-Briggs ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga mengenai tes Myers-Briggs ini. Yang terkenal hasilnya itu adalah INFJ, ataupun juga ENTJ, dan hal-hal lainnya. Nah, setelah itu, barulah muncul yang namanya
tes Enneagram yang orang-orang nilai itu lebih simpel dibandingkan tes-tes lainnya. Itu faktor yang pertama, guys. Nah, faktor yang kedua yang membuat Enneagram ini menjadi populer itu adalah kebutuhan akan penggantinya daripada tes Myers-Briggs yang populer sebelum Enneagram. Kenapa? Karena pertama, yang saya bilang tadi, tipe personality-nya Enneagram itu lebih mudah dihafal dan dimengerti gitu ya. Tinggal bilang aja, oh saya tipenya achiever, oh kamu tipenya loyalis gitu kan. Beda sama Myers-Briggs yang hasil tadi adalah INTJ, ENFJ, which is itu harus kita jelaskan lagi, E itu artinya apa, N artinya apa, sehingga Enneagram ini sebenarnya lebih simpel gitu. Nah yang kedua, banyak daripada para ahli itu merasa bahwa Myers-Briggs ini adalah tes kepribadian yang sebenarnya bersifat pseudoscience gitu ya, ataupun juga sebenarnya nggak ilmiah, nggak punya dasar ilmiah sebenarnya dalam pengetesannya. Ada survei yang dilakukan mengenai orang-orang yang pernah mengambil tes kepribadian Myers-Briggs, itu hasilnya adalah bahwa orang yang sama pada saat tes kedua itu 50% hasilnya akan berbeda gitu ya. Padahal itu dilakukan dalam waktu yang dekat gitu. Harusnya kan personality tidak berubah, tapi menurut survei itu saat orang mengambil kedua kalinya punya chance 50% akan berubah. Jadi ini yang dinilai para ahli bahwa oh ini nggak valid nih sebenarnya tes kepribadian Myers-Briggs. Nah, di tengah hal seperti ini, tes Enneagram muncul gitu. Makanya membuat penyebaran tes ini pun menjadi sangat-sangat masif gitu ya. Dan yang terakhir, faktor yang membuat Enneagram ini populer adalah kebutuhan dasar ya, maksudnya kebutuhan yang mencuat di zaman modern ini akan yang namanya kesadaran pribadian, ataupun juga dalam bahasa Inggrisnya adalah personality awareness gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi, sebenarnya semenjak tahun 2010 ke atas, itu zaman tuh udah mulai berubah ya sih. Itu udah mulai berubah banget dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Di mana dunia itu sudah masuk ke dalam era informasi, dunia juga bergerak dengan sangat cepat, kita juga bertemu dengan orang yang semakin banyak, karena kita nggak lagi hanya bertemu secara fisik, tapi bisa bertemu di sosial media, di internet, dan banyak platform-platform online lainnya. Sehingga dengan kita bertemu dengan banyak orang, yang dimana kita nggak tahu track record mereka, kita nggak tahu mereka seperti apa, kita nggak tahu sejarahnya seperti apa, maka lebih dibutuhkan suatu alat yang membantu kita mengidentifikasi seseorang tanpa kita perlu tahu historinya secara mendalam gitu ya. Dan oleh karena itu muncul yang namanya Enneagram gitu. Nah, ada seorang ahli ya yang bernama Bill Eddy itu berkata seperti ini. Ini dia quotes-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja ya, saya artikan secara literal aja. Jadi si Bill Eddy berpendapat seperti ini bahwa kita ini tuh nggak punya sejarah personal mengenai satu sama lain. Pada hari ini orang-orang itu memiliki mobilitas yang sangat tinggi, tapi sisi lain kita menjadi semakin individualis gitu. Jadi menarik nih ya, kita menjadi orang yang mobilitasnya tinggi, tapi kita sebenarnya cenderung menjadi lebih individualis ya menurut Bill Eddy. Lalu lanjut dibilang bahwa tapi walaupun kita individualis, kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita secara konstan, kita mengundang orang-orang baru untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Baik itu di pacaran, ataupun juga dalam kehidupan romantis ya, di sekolah, di tempat kerja, ataupun juga kita hire orang yang kerja sama kita, hire tukang gitu ya, ataupun juga kita masuk ke gereja, kita masuk ke grup volunteer, kita berinvestasi, kita berolahraga, dan apapun itu. Nah, banyak orang yang kita temui tersebut, itu tuh kita nggak punya sejarah, ataupun juga kita juga nggak punya histori mengenai orang tersebut gitu. Kita nggak tahu mengenai reputasinya, kita nggak tahu mengenai hubungan yang dia miliki sebelumnya, atau hal-hal lainnya yang dia nggak pernah sebutkan ke kita. Dan tanpa adanya sejarah ataupun juga histori ya kita sama orang tersebut, akan sulit nih untuk kita menentukan bahwa orang ini sebenarnya bisa kita percaya atau enggak gitu. Yes, bahwa kita terkadang bisa ngecek mereka secara online, tapi kita nggak tahu kan sebenarnya yang kita lihat mereka di online itu apa juga di sosial media itu akurat ataupun salah sebenarnya. Gitu. Nah,
dengan hal-hal inilah, makanya tes kepribadian itu menjadi hal yang populer gitu, karena orang-orang merasa bahwa karena saya nggak tahu history mereka, saya nggak tahu mereka seperti apa, dengan adanya hasil tes kepribadian ini akan menjadi lebih mudah. Makanya kalau teman-teman sekarang kan pasti kalau interview sudah pasti ya ada yang namanya tes kepribadian. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih guys ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai terus sebenarnya setelah kita mengetahui bahwa Enneagram ini memiliki sejarah yang cukup dalam dari ilmu okultisme, dan tadi kita juga sempat bilang bahwa ini adalah hasil revelation daripada malaikat gitu ya, malaikat yang nggak jelas itu. Nah, terus bagaimana sih pandangan orang Kristen mengenai hal ini gitu? Apakah orang Kristen setuju atau enggak sih sebenarnya menggunakan Enneagram? Nah, dari hasil survei dulu ya, dari hasil riset yang saya lakukan, itu hasilnya beragam. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Dan itu tergantung dari latar belakang daripada orang Kristen yang berpendapat itu sendiri. Umumnya, orang yang mendukung Enneagram itu adalah orang Kristen yang berusia muda, yang dimana kemungkinan besar atau juga mayoritas mereka nggak mengerti mengenai sejarahnya Enneagram. Mereka nggak tahu tuh Enneagram itu berasal dari okultisme dan segala macamnya. Dan mereka hanya menganggap bahwa Enneagram ini ya seperti tes kepribadian biasa, seperti Myers-Briggs, seperti DESC, dan hal-hal lainnya. Gitu. Sebaliknya, yang menentang Enneagram itu umumnya adalah orang-orang Kristen yang lebih berumur, gitu ya. Karena mereka cenderung lebih mengerti mengenai sejarahnya dan mengasosiasikan Enneagram ini dengan kelompok-kelompok okultis, gitu. Dan mereka juga menentang hal ini karena ini kalau di luar negeri ya, karena biasanya kalau mereka mau menemukan buku mengenai Enneagram ini, buku tersebut tuh ditemukannya adalah di section New Age gitu. Jadi seakan-akan bahwa Enneagram ini adalah bagian daripada New Age. Walaupun sebenarnya nggak di semua toko buku gitu ya. Ada juga beberapa toko buku yang sebenarnya memasukkan buku Enneagram itu di section psikologi ataupun juga self-help gitu ya. Tapi karena ada beberapa toko yang menempatkannya di section New Age, jadi seakan-akan lebih kesan bahwa ya Enneagram ini adalah bagian daripada gerakan New Age gitu. Dan plus kalau kalian lihat ya, kalian perhatikan mengenai simbol daripada Enneagram, itu kan seakan-akan mirip ya sama pentagram gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu mengenai pentagram itu bisa dibilang adalah simbol yang melekat ya pada kelompok satanis gitu ya, ataupun kelompok penyembah setan. Nah, satu lagi nih guys, ya. Sebelum kita ngebahas di akhir mengenai sebenarnya bagaimana bijaknya orang Kristen dalam menyikapi Enneagram ini, ada satu section lagi yang saya mau bahas adalah mengenai sebenarnya seberapa ilmiah sih hasil daripada Enneagram ini sendiri. Kenapa ini saya mau bahas? Karena dulu pada saat saya ngisi ini, terus dapat hasilnya, saya merasa bahwa, hasilnya ini mewakili saya banget gitu. Jadi menurut saya adalah hasil tes Enneagram ini valid gitu. Dan saya yakin juga mungkin nggak sedikit teman-teman di luar sana yang pernah tes Enneagram dan hasilnya juga mewakili kepribadian teman-teman gitu. Sehingga ya menurut teman-teman bahwa tes kepribadian Enneagram ini adalah sesuatu yang sebenarnya valid gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara ilmiah, sebenarnya valid nggak sih gitu ya. Nah, saya coba untuk mengumpulkan beberapa pendapat para ahli ya. Nah, menurut para ahli sebenarnya agak sulit untuk menentukan keakuratan daripada Enneagram. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada suatu standar tes khusus ataupun juga suatu metode tertentu untuk menguji suatu tes kepribadian ya. Jadi nggak ada ISO-nya lah ya, gitu ya, standar yang menjadi patokan bahwa suatu tes kepribadian itu bagus apa enggak. Jadi karena nggak ada tes ini, nggak ada standar ini, makanya membuat pengujian keefektifan dan keakuratan suatu tes kepribadian itu jadi lebih sulit. Nah, tapi bukannya udah jelas ya, kalau banyak orang yang merasa bahwa hasilnya cocok dengan dia, ya itu artinya tesnya valid dong, tesnya akurat dong gitu ya. Walaupun nggak punya data ilmiah, tapi kan sudah terbukti gitu ya. Nah, ini berdasarkan riset yang saya lakukan, itu sebenarnya salah satu hal yang kenapa mereka ini nggak sure, mereka nggak yakin dengan hasil daripada tes Enneagram ini,
itu adalah karena tes ini sifatnya adalah self-assessment, gitu. Di mana seseorang itu memilih pilihan yang paling sesuai dengan tipe kepribadian mereka sendiri, gitu. Jadi mereka yang ngisi sendiri apa yang menurut mereka paling cocok, gitu. Dan tadi ya salah satu influencer ataupun juga supporter daripada Enneagram ini yang bernama Don Riso, itu di dalam bukunya yang berjudul Understanding the Enneagram, itu sebenarnya sempat menuliskan ada beberapa aturan yang membantu seseorang untuk menentukan apakah pilihan yang dia isi di tes tersebut udah benar apa belum. Jadi si Riso sempat bilang kayak gini nih, jika tipe yang kamu pilih itu nggak hanya menggerakkan perasaan kamu, tapi juga membantu kamu untuk mengerti aspek-aspek dalam kehidupan kamu yang kamu belum pernah lihat sebelumnya, maka kemungkinan besar itu adalah tipe yang benar, gitu. Terus Riso juga menambahkan bahwa kalau pilihan kamu itu memimpin kamu ataupun juga membawa kamu untuk membuat suatu koneksi yang baru, untuk membantu kamu untuk melihat pola-pola baru di dalam diri kamu yang kamu belum lihat sebelumnya, dan juga dalam hubungan kamu, maka kemungkinan besar kamu telah memilih tipe yang benar. Gitu. Nah, mungkin kalau kita sekilas ya, dengar apa yang si Don Riso tuliskan di bukunya, terkesan ya valid-valid aja gitu ya. Nah, tapi di dalam ilmu psikologi, sebenarnya apa yang Don Riso sampaikan ini adalah sebenarnya adalah akumulasi dari suatu efek ataupun juga suatu fenomena psikologis yang bernama Barnum Effect. Gitu. Apakah Barnum Effect? Jadi Barnum Effect itu adalah suatu fenomena psikologis yang terjadi pada saat seorang individu itu percaya bahwa suatu deskripsi kepribadian tertentu itu mewakili secara spesifik kepada mereka dibandingkan orang lain. Walaupun faktanya ya, sebenarnya deskripsi tersebut adalah deskripsi yang general gitu ya, yang memuat informasi yang mewakili mayoritas orang kebanyakan gitu. Jadi mungkin saya kasih contoh, misalkan kalau kita mendapatkan hasil tes, terus tesnya bilang adalah kamu ini orangnya itu suka memperhatikan tingkah orang lain. Gitu. Nah, kita merasa bahwa wah ini go banget nih. Nah, kita merasa bahwa hal ini tuh kayak nggak kita lihat di orang-orang lain gitu ya. Hal ini kayaknya cuma ada di saya doang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara dalam, secara faktanya, sebenarnya mungkin mayoritas orang juga memperhatikan kelakuan orang lain gitu ya. Nah, ini disebut sebagai Barnum Effect gitu ya. Sesuatu yang kita merasa secara pribadi ini go banget, tapi sebenarnya secara general itu apply to almost everyone gitu. Oleh karena itu, hal-hal inilah yang menyebabkan sebenarnya sampai dengan sekarang ini masih menjadi pertanyaan ya banyak orang mengenai efektivitas daripada tes Enneagram ini sendiri gitu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih guys. Pertanyaan terakhir adalah the $1 million question adalah setelah kita tahu ini semua, setelah kita mempelajari mengenai apa itu Enneagram, sejarahnya seperti apa, kenapa bisa jadi populer, pro kontranya seperti apa, dan juga tadi apakah efektif atau tidak. Nah, terakhir kita ngebahas mengenai apakah sebenarnya orang Kristen itu perlu atau enggak sih menggunakan Enneagram gitu. Nah, pertama-tama mari kita bahas sedikit mengenai tes kepribadiannya ya. Jadi secara kita tarik lebih besar dulu ya, nggak ke Enneagramnya dulu, tapi ke tes kepribadiannya. Nah, sebenarnya perlu kita mengerti bahwa sebenarnya walaupun Enneagram itu cenderung masih disebut sebagai sesuatu yang baru ya, baru 10-20 tahun belakangan ini hadir, tapi sebenarnya klasifikasi akan kepribadian seseorang itu tuh sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Gitu. Jadi selama itu guys, jadi sebelum abad keempat sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya tes klasifikasi kepribadian sebenarnya. Dan itu pertama kali dicetuskan oleh seorang dokter Yunani yang bernama Hippocrates gitu. Di mana Hippocrates ini membuat suatu teori psikologi yang disebut sebagai Four Temperaments. Ini saya yakin pasti teman-teman pasti udah tahu semuanya. Di mana Hippocrates ini mengategorikan kepribadian manusia menjadi 4. Itu adalah namanya sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Yang dimana Hippocrates percaya bahwa hal-hal ini ataupun juga kepribadian ini itu terinfluence ataupun juga terpengaruhi oleh 4 elemen dalam tubuh manusia. Itu ada blood, darah, ada phlegm, ataupun juga lendir, ataupun juga dahak,
ada yellow bile, itu adalah empedu kuning, dan juga black bile, empedu hitam. Jadi berdasarkan 4 elemen tubuh manusia inilah yang menentukan seseorang itu punya kepribadian yang seperti apa. Nah, jadi dari sini kita udah tahu bahwa sebenarnya tes kepribadian itu tuh sudah ada sejak dari dulu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita berbicara khusus mengenai Enneagram? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, ini pendapat saya pribadi ya, mungkin orang-orang lain punya pendapat yang berbeda juga. Tapi kalau menurut saya sendiri, sebenarnya yang menentukan Enneagram itu perlu atau tidak perlu untuk dilakukan, ataupun juga boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, itu adalah dari tujuan penggunaannya. Gitu. Kalau kita menggunakan Enneagram ini sebagai alat bantu mistis yang akan membantu kita untuk memberikan divine knowledge mengenai diri kita, sama seperti yang okultis dulu lakukan, maka artinya ya nggak boleh. Karena kan sebagai orang Kristen kita sudah percaya akan Tuhan gitu ya. Jadi buat apa gitu ya kita menggunakan Enneagram sebagai alat bantu mistis yang sebenarnya datang daripada suatu malaikat yang nggak jelas, yang sama sekali di Alkitab tuh nggak ada gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita men-treat Enneagram ini sebagai alat bantu gaib, alat bantu mistis yang akan membantu kita untuk memberikan pada kita divine knowledge dari mana, entah dari mana gitu ya, maka itu tidak boleh dan tidak perlu untuk dilakukan sebagai orang Kristen. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya men-treat Enneagram ini sebagai alat tes bantu aja gitu ya, untuk mengklasifikasikan kepribadian kita, maka menurut saya ya sah-sah aja sih, boleh-boleh aja gitu. Nah, saya mau mengutip sebuah ucapan ya dari seorang pastor di Amerika dan juga seorang teolog yang bernama Kevin DeYoung, di mana dia berpendapat seperti ini. Jika Enneagram itu hanyalah sekedar versi lainnya dari What Color is Your Parachute ataupun juga Strength Finder, jadi dua ini adalah dua buku ya mengenai klasifikasi kepribadian juga gitu kurang lebih. That will be fine katanya. Ya itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang telah terjadi dari semenjak Enneagram itu muncul, itu sudah tercampur dengan spiritual significance gitu ya, ataupun juga sudah tercampur dengan suatu hal yang bersifat mistis ataupun juga spiritual. Dan disinilah terletak bahayanya gitu. Oleh karena itu, menurut saya karena kita sudah tahu ya bahayanya itu apa, dan bahayanya itu adalah kalau kita menganggap ini sebagai alat bantu mistis, maka ya kita harus menghindari tujuan pemakaian yang seperti itu gitu. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu aja sih yang saya mau bahas mengenai hari ini. Saya harapkan melalui apa yang saya bahas mengenai hari ini, kita semua jadi terbuka pikirannya, jadi bertambah pengetahuannya, terutama spesifik mengenai Enneagram ini sendiri, gitu ya. Sehingga walaupun kita menggunakannya hanya sekedar tes alat bantu, tapi ini bukan berarti kita bisa ignorance juga akan sejarahnya. Di sisi lain, kita juga perlu mengerti bahwa ada bahayanya juga ya, kalau misalkan tes ini digunakan oleh misalkan orang-orang Kristen juga yang tidak dewasa gitu, karena bisa saja mereka langsung mempercayai apa yang tertulis, padahal sebenarnya mungkin diri mereka nggak seperti itu gitu ya, mereka hanya terkena Barnum effect seperti yang tadi kita sempat bahas. Oleh karena itu sebenarnya ini hanya sekedar tes alat bantu, namun kita yang membuat decision sebenarnya, kita ini orangnya seperti apa gitu ya. Tes ini hanya untuk membantu kita, bukan akhirnya malah jadinya mendominasi atau juga malah memimpin kita untuk menjadi orang yang seperti apa. Karena saya percaya bahwa sebenarnya siapa diri kita sebenarnya itu kita juga bisa temukan di dalam Tuhan gitu. Alat bantu ini yes bisa ngebantuin kita, tapi kita perlu konfirmasi lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang sebenarnya menciptakan kita. Dia yang tahu komplitnya kita seperti apa, dia tahu kita A sampai Z, bahkan di dalam Alkitab disebutkan bahwa semenjak di dalam kandungan dia telah menentukan kita gitu. Jadi Tuhan knows the exact purpose, the exact skill, the exact abilities that we have. Oleh karena itu kalau teman-teman mau menggunakan tes kepribadian yang ada di luar sana, Enneagram atau apapun juga itu boleh banget. Tapi jangan pernah lupa juga akan hubungan teman-teman dengan Tuhan gitu. Karena walaupun misalkan ya teman-teman ketemu satu alat tes bantu yang benar-benar kasih teman-teman 100% accurate gitu ya mengenai teman-teman, tapi kalau teman-teman nggak berjalan sama Tuhan,
nggak dituntun oleh Tuhan dalam langkah-langkah ke depannya, saya yakin juga apapun yang teman-teman mau capai nggak akan pernah berhasil sih, gitu. Oleh karena itu penting untuk kita juga terus membangun hubungan sama Tuhan, gitu. Oke, paling itu aja sih guys yang mau saya bahas mengenai hari ini. Hari ini kita nggak banyak bahas mengenai ayat ya, tapi hari ini kita banyak membahas mengenai sejarah dan juga sedikit mengenai filosofis. Oke, so semoga teman-teman semua terberkati melalui episode hari ini. Buat teman-teman semua yang punya topik-topik menarik ataupun juga ide-ide yang mungkin bisa saya bahas di kedepannya, bisa langsung aja direct message saya ke Instagram di @victoraditya ataupun juga di @catataniman.id. Oke, thank you for listening. Kita akan ketemu minggu depan dengan topik-topik yang lain. So, see you and God bless.